Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, dan juga berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, panjang umur, sehat walafiat, taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas kita sebaik mungkin dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berkumpulnya kita di rumah Allah ini pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para keturunan, dan juga kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di dunia kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah mengikuti sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang pantas dan layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa, melalui mimbar Jumat yang Allah muliakan ini, khatib mengingatkan pribadi khatib dan juga mengajak para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa ini adalah salah satu diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga ibadah apapun yang tidak dilandasi dengan dasar takwa kepada Allah, ibadah yang dilandasi karena dasar hawa nafsu, riya, sum'ah, ingin dipuji orang, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, manusia adalah salah satu makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan kita sebagai manusia adalah akal, yang mana dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu kelebihan kita manusia, bahwa makhluk terbaik berasal dari kita kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita sadari, bahwa sebagai manusia, selain Allah berikan kita kelebihan, tentunya masing-masing dari kita Allah berikan kekurangan. Dan salah satu kekurangan kita adalah
bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Banyak sekali hal yang tidak dapat kita kendalikan. Banyak sekali hal yang tidak dapat kita wujudkan. Bahkan detak jantung, aliran darah, dan juga fungsi organ tubuh kita, semua yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana dan apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak semuanya bisa kita kendalikan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah, orang yang beragama Islam, mengikuti akidah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang lemah yang butuh kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Doa tidak hanya sekedar permohonan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah. Lebih dari itu, doa adalah ibadah. Karena itulah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, kenapa doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan sekedar kita meminta kepada Allah berarti kita sudah beribadah kepada Allah. Karena tadi bahwa doa itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Artinya saat-saat kita terdekat dengan Allah adalah ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ketika kita sujud, kita letakkan wajah yang kita hormati ini, wajah yang kita agungkan ini, kita letakkan di sejadah, kita letakkan di tanah, kita menghamba kepada Allah. Maka saat itulah berarti kita sedang berada dalam posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan doa. Ketika kita menghamba kepada Allah, merendah kepada Allah, kita berada dalam kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak mau berdoa, tidak mau memohon dan meminta kepada Allah, hal itu adalah salah satu ciri orang yang sombong, yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya hebat, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam kondisi apapun jangan pernah lepas untuk kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya dan sebagai bentuk iman kita kepada Allah bahwa doa-doa kita pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini adalah janji Allah yang tercantum di dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa kalian, aku akan mengabulkan doa kalian. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku maha dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon jika dia berdoa kepadaku. Janji yang Allah firmankan di dalam Al-Quran
adalah janji yang pasti ditepati. Tidak ada zat yang lebih baik dalam menepati janjinya lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah agar kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka bahwa semua permintaan kita, semua doa kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meyakinkan kita bahwa semua permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah ada seorang hamba yang berdoa dengan sebuah doa yang di dalam doanya tidak terdapat dosa dan tidak pula terdapat memutus silaturahmi, maka pasti akan Allah berikan salah satu di antara 3 cara pengkabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watah. Bisa jadi Allah segerakan apa yang dia minta. Orang yang sakit memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Cara Allah yang pertama untuk mengabulkan doanya adalah dengan memberikan orang tersebut kesembuhan. Orang yang punya hajat, Allah berikan hajatnya. Itu adalah cara pertama Allah mengabulkan doa hambanya. Kemudian yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa yang dia panjatkan kepada Allah disimpan oleh Allah sebagai tabungan hamba ini di akhirat kelak. Sehingga dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, akan banyak orang-orang yang beriman yang di surga nanti akan memohon kepada Allah andai saja doa-doanya tidak terkabul di dunia, sehingga doa-doa tersebut menjadi derajat yang tinggi di surga. Kemudian cara yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi apa yang kita minta tidak diberikan oleh Allah, tidak pula doa kita dijadikan tabungan untuk di akhirat, namun ternyata dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari keburukan, dari musibah, dari kecelakaan, atau apapun itu yang tidak kita sukai. Bisa jadi keselamatan kita itu adalah berkat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang harus selalu kita ingat bahwa kita adalah seorang hamba. Kita meminta dan memohon kepada Allah, bukan kita memerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah melanjutkan, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyebutkan 2 syarat jika kita ingin doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, falyastajibuli, maka hendaknya hamba-hambaku itu mengabulkan permintaanku, mengikuti perintahku. Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah, kita beribadah kepada Allah. Allah melarang kita bermaksiat, kita pun tinggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, agar kita selalu yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 syarat ini adalah syarat mutlak diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terkait halal dan haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diceritakan oleh para sahabat, summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ata aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi Muhammad pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan yang begitu panjang, rambutnya acak-acakan, rambutnya berdebu. Dia angkat kedua tangannya ke langit memohon, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang dia konsumsi haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para jamaah sekalian,
Mari kita ikuti perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Maka dengan itu insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung cara yang mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita mengangkat kedua tangan kita. Nabi bersabda dalam hadis sahih, Inna rabbakum hayyun karim, yastahyi idza rafa'a abduhu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon kepadanya, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan kosong dan kecewa. Allah adalah zat yang paling dermawan. Tidak mungkin Allah mengembalikan tangan yang sudah bermohon kepadanya dalam kondisi mengecewakan, dalam kondisi kosong, karena Allah adalah Tuhan kita yang maha baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la